Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Amalia Balkis dengan nomor NPM 2413024014. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi 2024 kelas B. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi dari WordPress saya. Ini merupakan WordPress yang sudah saya buat dan saya edit. Nah, materi saya adalah Kingdom Protista. Nah, Kingdom Protista ini merupakan organisme eukariotik sederhana yang bukan tumbuhan, hewan, ataupun jamur. Protista tersebut bersifat uniseluler tetapi juga dapat ditemukan sebagai koloni sel. Sebagian besar protista hidup di air, lingkungan darat yang lembab, atau bahkan sebagai parasit. Istilah protista berasal dari kata Yunani, yaitu protistos yang berarti yang pertama. Nah, organisme ini biasanya bersel tunggal dan sel organisme ini mengandung nukleus yang terikat pada organel. Beberapa di antaranya bahkan memiliki struktur yang membantu pergerakan seperti flagella atau cilia. Nah, di sini terdapat karakteristik protista. Karakteristiknya tersebut yaitu terdapat organisme eukariotik, umumnya bersifat uniseluler namun ada juga yang multiseluler. Dan bentuk tubuhnya sangat beragam, melakukan respirasi secara aerobik, yaitu membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Nah, lalu ada hidup soliter dan berkoloni. Kebanyakan hidup di perairan laut maupun perairan tawar. Ada juga yang hidupnya bebas, ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain. Lalu, Kingdom Protista ini bergerak seperti hewan, mempunyai klorofil seperti tumbuhan, dan memiliki siklus hidup dan reproduksi seperti jamur. Beberapa jenisnya merupakan autotrof fotosintetik, bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, dan ada juga yang heterotrof, tidak bisa membuat makanannya sendiri, ia memperoleh nutrisi dengan memakan organisme lain. Nah, ada yang bergerak menggunakan flagella atau silia, ada juga yang menggunakan ekstensi sementara dari sitoplasma. Secara umum, bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu pembelahan binar, tunas, atau spora, bisa juga dengan cara seksual, namun hanya terjadi pada waktu tertentu. Nah, Kingdom Protista ini mempunyai struktur. Di sini merupakan gambar struktur tubuh protista, yang dimana penjelasan tersebut jadi mereka itu memiliki inti sel yang dikelilingi oleh organel-organel lainnya pada sitoplasma, seperti RE, yaitu retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, kloroplas, dan vakuola. Jadi, dilansir dari TOCO bahwa RE dan badan Golgi ini berperan penting dalam sintesis protein dan eksositosis molekul seluler. Mitokondria ini berfungsi untuk memberikan energi bagi sel, sedangkan kloroplas berfungsi dalam proses fotosintesis. Lalu, Kingdom Protista ini mempunyai klasifikasinya. Gambar tersebut merupakan contoh anggota Kingdom Protista, yang dimana terdapat penjelasannya slime mold atau yang disebut dengan jamur lendir adalah organisme yang memiliki siklus hidup yang unik, terkadang menyerupai jamur dan terkadang menyerupai amoeba. Lalu terdapat amoeba, protista uniseluler yang bergerak dan makan dengan pseudopodia atau kaki semu. Lalu terdapat Augulena, merupakan protista uniseluler yang memiliki flagella untuk bergerak dan dapat melakukan fotosintesis karena memiliki kloroplas. Lalu terdapat Dinoflagellata, kelompok protista laut dan air tawar, banyak diantaranya memiliki 2 flagella dan beberapa menghasilkan toksin. Lalu Paramecium merupakan protista uniseluler yang ditutupi oleh silia, yaitu rambut-rambut kecil yang digunakan untuk bergerak dan makan. Lalu terdapat diatom, merupakan alga uniseluler yang memiliki dinding sel silika yang unik dan indah. Dan yang terakhir, makroalga atau yang disebut alga makro, alga multiseluler yang dapat dilihat dengan mata telanjang sering disebut sebagai rumput laut. Nah, klasifikasi protista ini dibagi menjadi 3. Yang pertama mirip hewan, lalu yang kedua mirip tumbuhan, dan yang terakhir mirip jamur. Ini merupakan gambar protista mirip hewan, jadi dibagi-bagi hingga 7. Nah, seperti ada heterotrof, lalu mobilitas,
reaksi terhadap stimulus eksternal, seperti hewan. Jadi, protozoa itu dapat merespon rangsangan dari lingkungan mereka. Misalnya, beberapa jenis protozoa dapat merespon perubahan cahaya atau suhu dengan bergerak menuju atau menjauh dari sumber rangsangan tersebut. Nah, ini terdapat video protista mirip hewan dari YouTube penjelasannya. Lalu yang kedua, terdapat protista mirip tumbuhan. Ini merupakan gambar-gambarnya. Contoh protista mirip tumbuhan. Protista yang mirip tumbuhan ini disebut dengan kelompok alga. Jadi alga itu adalah protista yang memiliki kemiripan dengan tumbuhan dalam hal kemampuan untuk melakukan fotosintesis dan mengandung pigmen fotosintesis. Nah, lalu terdapat fotosintesis, klorofil, selulosa, dan habitatnya. Ini merupakan video mirip tumbuhan yang terdapat di akun YouTube. Lalu yang terakhir, klasifikasi protista mirip jamur. Merupakan kelompok slime mold atau jamur lendir. Nah, jadi mereka ini mempunyai aspek, yaitu seperti cara hidup. Dia memiliki siklus hidup yang mirip dengan jamur. Lalu mereka memiliki tahap spora yang mirip dengan spora jamur yang berfungsi untuk reproduksi dan penyebaran. Lalu ada decomposers, dia itu seperti jamur. Lalu ada bentuk tubuh, jadi memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan miselium jamur. Lalu terdapat habitat, jadi mereka ini sering ada di hutan, tanah lembab, atau daerah yang kaya akan materi organik yang membusuk. Nah, lalu terdapat ciri-ciri protista, yang dimana pertama itu uniseluler dan multiseluler, kedua sel eukariotik, ketiga hidup bebas atau parasit, keempat hidup di habitat lembab, kelima peran sebagai fitoplankton, yang keenam bersifat aerob dan anaerob, yang ketujuh sifat heterotrof dan fotoautotrof, dan yang terakhir adalah motil. Nah, kingdom protista ini memiliki peran dan merugikan bagi kingdom protista. Nah, di sini terdapat peran keuntungannya, yaitu seperti produsen dalam rantai makanan. Jadi misalnya itu seperti alga, dia berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Melalui fotosintesis, mereka menghasilkan makanan sendiri dan menjadi sumber makanan bagi organisme lain. Lalu produksi oksigen, salah satu sumber utama produksi oksigen di bumi. Lalu nutrien daur ulang, jadi protista ini mengurai materi organik mati menjadi zat-zat anorganik yang dapat digunakan kembali oleh organisme lain dan kembali masuk ke lingkungan. Lalu kehadiran dalam siklus makanan, berperan sebagai sumber makanan bagi organisme lain dalam ekosistem. Dan kingdom protista memiliki peran merugikan. Yang pertama, memiliki penyakit parasit. Nah, dia tuh contohnya itu penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu ada retide atau kondisi ini dapat menyebabkan peledakan populasi alga beracun yang dapat meracuni organisme laut lain. Dan yang terakhir, hama pertanian. Jadi, kingdom protista ini menjadi hama pertanian dengan merusak tanaman dan mengurangi hasil pertanian. Nah, untuk materi yang lebih lanjut, ini saya menyediakan video dari YouTube. Dan yang selanjutnya saya ingin menjelaskan fitur-fitur penggunaan yang ada di WordPress. Sekian video penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.